tidak sesuai dengan standar, apalagi ada kesalahan, kecurangan, maka kita sebagai pengguna pelayanan publik wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dilayani. Ombudsman lakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi di UPT Samsat Pangururan. Samosir, Hot Journal, Tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut lakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi di UPT Samsat Pangururan, Kamis, tanggal 30 Maret tahun 2023. Setelah selesai menyambangi Samsat Pangururan dan telah melakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi di UPT Samsat Pangururan dalam kasus penggelapan pajak kendaraan sebesar 2,5 miliar rupiah, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Apyadi Siregar melakukan pertemuan dengan masyarakat yang menjadi korban penggelapan pajak kendaraan. Pertemuan berlangsung di Rumah Besar Radio Pusuk Buhit Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Turut hadir mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2 periode Effendi Naibaho, aktivis Boris Situmorang, jurnalis Samosir Sartono Sihotang, Samsir Sitanggang dan korban penggelapan pajak, Lamlam Sitanggang dan Aris Sinurat yang akrab disapa Centeng. Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Apyadi Siregar menjelaskan kehadirannya di Samosir dan keinginannya untuk bisa langsung bertemu dengan masyarakat korban penggelapan pajak kendaraan. Beliau menjelaskan apa itu Ombudsman. Tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut sudah melihat seperti apa penyelenggaraan layanan pembayaran pajak kendaraan dan pengadministrasiannya di UPT Samsat Pangururan pasca terbongkarnya penggelapan pajak kendaraan, jelas Apyadi. Ombudsman juga ingin memastikan seperti apa penyelenggaraan layanan yang dilakukan di UPT Samsat Pangururan, apakah telah sesuai SOP atau tidak, jelas Apyadi. Korban penggelapan pajak kendaraan, Lamlam Sitanggang mengucapkan terima kasih kepada tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut yang telah lakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi di UPT Samsat Pangururan. Semoga Ombudsman mampu mendorong Bapenda Profsu dan Gubernur agar mengeluarkan kebijakan yang bisa membendung amarah masyarakat korban penggelapan pajak. Kami tidak ingin warga Samosir yang sudah taat pajak malah didenda, bahkan kami menuntut agar pajak diputihkan, ucap aktivis Boris Situmorang. Pak, biar masyarakat lebih tahu apa sebenarnya Ombudsman itu, Pak. Terus, barusan kan Ombudsman dan timnya sudah melakukan pemeriksaan di Samsat Pangururan terkait penggelapan pajak. Tadi, Pak, apa temuannya di sana, Pak? Dengan pelayanan publik yang dia dibiayai oleh negara baik APBD maupun APBN. Jadi itu Ombudsman. Ombudsman itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri sebetulnya Ombudsman itu berdiri sejak tahun 2000. Awalnya dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 44 tahun 2000. Waktu itu namanya masih Komisi Ombudsman Nasional Indonesia. Lalu kemudian 8 tahun kemudian tahun 2008, dari tahun 2000 sampai tahun 2008 pemerintah mungkin mengevaluasi kehadiran Ombudsman. Lalu saya kira karena dianggap penting sehingga kemudian dasar hukum, payung hukum Ombudsman itu semakin dikuatkan dengan undang-undang. Kalau tadinya tahun 2000 itu hanya Kepres nomor 44, tahun 2008 diperkuat menjadi Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jadi Ombudsman itu tugasnya adalah untuk mengawasi pelanggaran pelayanan publik. Saya selalu menyebut sebetulnya tidak jauh beda dengan KPK itu. KPK kan memberantas tindak pidana korupsi, tapi Ombudsman mengawasi pelanggaran pelayanan publik. Kita tidak sadar sebetulnya yang paling diresahkan oleh rakyat Indonesia itu hari ini adalah pelayanan publiknya, pelayanan kepada rakyatnya. Ya. Mungkin halnya kecil-kecil, hal-hal sederhana, tapi sangat membuat masyarakat jengkel dan susah, sangat menyusahkan masyarakat. Ya. Inilah contohnya kasus yang ada di Samosir hari ini. Ini bagian dari pelanggaran pelayanan publik yang nggak baik. Kalau saja pelanggaran publik yang dikelola dengan baik, ya itu tidak akan bisa terjadi seperti sekarang. Ada mestinya kalau mengacu pada pelanggaran pelayanan publik sebagaimana
menganut pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, seharusnya ada standar-standar layanan yang harus dilakukan di setiap unit layanan termasuk di Samsat. Itulah yang tidak ada di situ. Sehingga kemudian begitu terlihat kemudian tata kelola pelanggaran administrasi pemerintahan di situ ya sangat buruk. Itulah yang terjadi. Jadi itulah ombudsman itu hadir dalam rangka upaya untuk mengawasi pelanggaran pelayanan publik. Ombudsman itu hadir untuk mengontrol pelanggaran pelayanan publik agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Itu. Berarti Bang, tadi Abang sudah ke Samsat Pangururan Bang ya? Ya, sudah. Terus Ombudsman juga sudah, apakah memang sudah mengambil kesimpulan resmi bahwa sudah ditemukan di sana pelayanan publik yang tidak tertata atau semeraut lah? Bisa dikatakan seperti itu Bang? Kehadiran ombudsman ke Pangururan ini, Kabupaten Samosir ini adalah baru langkah awal ya. Ya, dalam rangka upaya untuk penanganan kasus penggelapan dana pajak kendaraan ini ya, yang sekarang heboh di Sumatera Utara ya. Jadi kita mendengar itu, kemudian kita melihat ini ingin kita masuk dalam perspektif pelayanan publiknya, melihat dugaan maladministrasi yang terjadi itu, sehingga kemudian kita datang ke mari hari ini dalam rangka untuk mencari informasi, investigasi ya, untuk mendapatkan data-data dan informasi dalam rangka kebutuhan ombudsman untuk kelengkapan penyelidikan pemeriksaan ombudsman dalam rangka melahirkan nanti laporan akhir hasil pemeriksaan ombudsman. Dan nanti produk akhir yang kami lahirkan dari sini adalah lahirnya LAHP namanya, laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah, sebelum masuk menerbitkan LHP tentu kami nanti diawali dengan proses pemeriksaan keterangan berbagai pihak. Nah, karena termasuklah diantaranya tadi kami bertemu dengan dengan pihak Samsat, UPT Samsat Pangururan, dan juga bertemu dengan para masyarakat yang menjadi korban seperti Bang Lam hari ini ya, dan ada beberapa teman tadi juga tadi sana kami ada juga bertemu dengan warga yang menjadi korban. Jadi hari ini adalah kita bertemu dengan teman-teman itu untuk baik itu para di Samsat maupun masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kami tadi sudah melakukan pemeriksaan kepada pihak Samsat dan juga meminta keterangan kepada teman-teman. Nah, di Samsat tentu kami belum bisa menyimpulkan hari ini secara detail ya, karena nanti akhirnya ini adalah dituangkan dalam LAHP itu. Tapi mungkin sebagai catatan-catatan kecil mungkin yang kita lihat tadi di situ, bahwa dari sekilas tadi pertemuan kita itu, hasil pemeriksaan kita itu ada beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa kita sebutkan ya. Pertama misalnya ya saya pertama mungkin dari tampilan kantor dulu ya. Saya melihat dari kantor itu saja ya sepertinya kantornya sebetulnya bagus, tapi di depannya, tapi kita masuk ke ruang rapat di belakang seperti kandang burung ya, karena di belakang ada burung-burung banyak ya. Menurut saya itu ya sebagai sebuah kantor pemerintah nggak ideal ya. Kemudian di situ juga menjadi rumah-rumah tinggal, kamar-kamar tinggal ya, yang bisa akses ke ruang layanan dengan dekat. Menurut saya itu sangat kurang tepat menurut saya. Yang pertama, sebagai sebuah unit pelanggaran pelayanan publik, saya kira harus saya kira kantornya sebetulnya bagus kalau dikelola dengan baik ya, tapi hanya saja tata kelolanya nggak baik. Yang kedua, catatan kami tadi misalnya melihat di situ bahwa ya tata kelola administrasi, setelah kita mendengar informasi dari dari para petugas ya tata kelola administrasi pemerintahan di kantor Samsat itu kita lihat sangat buruk ya, tidak baik ya. Ini bisa kita lihat misalnya dari alur layanan ya. Jadi ini penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 21 Undang-Undang 25 tahun 9 harus ada standar pelayanan publik. Salah satu poin standar pelayanan publik itu adalah adanya alur pelayanan publik yang benar ya, dan konsisten dilakukan gitu.
tapi itu yang tidak kita lihat ya, misalnya ada alurnya tapi kayaknya begitu sangat kacau ya, karena para petugas-petugasnya itu kita lihat menurut penjelasan tadi itu ya tidak fokus kepada satu tugas. Misalnya satu petugas A bisa masuk ke loket B, kemudian bisa apa di situ bekerja apa ya kira-kira gitu ya. Ini saya kira yang menjadi tidak baik, yang akan melahirkan kalau misalnya ada unit pelayanan publik seperti ini, mungkin hasil yang dilahirkan di situ akan menjadi tidak baik gitu kan, karena sistemnya saja nggak bagus, alurnya saja nggak baik gitu. Kemudian kalau kami tadi mendengar seluruh aluran yang diceritakan, kami menangkap memang dugaannya pengawasan pimpinan UPT terhadap proses penyelenggaraan layanan itu, saya kira itu nggak kuat ya. Itu menjadi personal juga. Ya bagaimana mungkin ya di kantor itu misalnya tadi misalnya dari unit bawah bisa ke atas, bisa ke sana dengan membuat yang berpotensi itu bisa melakukan sesuatu hal di unit-unit lain. Itu kan berbahaya, ya kan? Nah, karena saya lihat justru itulah yang menyebabkan terjadinya kasus ini besar, ya kan? Ya kan? Nah, ini jadi pengawasan pimpinan unit itu yang saya lihat yang kurang kuat ya. Berikutnya adalah soal saya agak apa ya, honorer itu oke lah kita butuhkan sebagai sebuah pegawai, tapi saya berkacamata dari kasus ini itu ya harus menjadi ya, kalau ada pegawai LPNS-nya saya kira untuk urusan-urusan strategis itu yang diberikan, jangan yang honorer gitu, atau paling tidak boleh honorer tapi ada pengawasan langsung gitu kan. Itu yang mestinya dilakukan, tapi saya lihat di situ tidak begitu full kepercayaan kepada dia. Yang terakhir saya kira yang penting buat kami adalah, buat kita adalah soal nasib para korban yang di sini. Nasib para korban saya kira menjadi pentingnya. Saya menganalogikan begini, jangan instansi itu membuat kesalahan tapi dampaknya ditimpakan kepada masyarakat, ya kan, yang baik-baik gitu kan. Jadi ini saya kira, jadi ini persoalan apakah masyarakat yang menjadi korban itu harus masih membayar wajib pokok pajaknya atau dendanya, itu kan, padahal sebetulnya mereka sudah bayar kan gitu kan. Nah ini saya kira ini penting ya, berapa kalau kita dapat data tadi baik itu dari masyarakat, dari teman-teman Bang Lamlam dan teman-teman dari sampai tadi petugas itu jumlahnya cukup banyak. Jadi saya pikir jangan karena kesalahan Samsat justru akibatnya dampaknya ditimpakan kepada masyarakat. Karena sebetulnya masyarakat itu sudah tertib bayar pajak. Jangan orang tertib bayar pajak justru apa namanya? Dikorbankan ya. Jangan jadi begitu ya. Jangan dikorbankan. Jadi ini yang saya kira. Nanti mereka tadi membutuhkan kepada ada pergub dan sebagainya. Saya kira pergub itu masih kita kaji dulu. Apakah pergub itu berlaku kepada masyarakat yang orang jujur yang sudah patuh bayar pajak itu menjadi korban, itu perlu dikaji juga, ya kan? Itu nggak benar. Jadi saya kira ini dari ajas pelayanan publik, rasa ketidakadilan itu saya kira tidak muncul kalau misalnya mereka dikorbankan. Ya. Kalau orang sudah tertib bayar pajak, saya kira harus ya jangan lagi dikorbankan. Ya udah tanggung sendiri siapa? Jadi dalam pelayanan publik ada namanya kompensasi pelayanan publik. Kalau misalnya kita sebagai unit penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar, apalagi ada kesalahan, kecurangan, maka kita sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dilayani. Ya, itu dia. Jadi mereka sudah dikompensasi. Paling tidak mungkin kompensasi di sini adalah ya jangan dibebankan lagi kepada mereka sesuatu hal yang sebetulnya sudah mereka bayar. Itu yang saya maksud. Ya, saya kira itu. Terus Pak, apakah dari Samsat mengetahui kedatangan dari Ombudsman ke Pangururan? Kami datang ke Pangururan ini kan tanpa memberitahu kepada Samsat ya, tim mereka. Tapi dan ini memang Ombudsman punya kewenangan betul, boleh melakukan seperti itu, diatur. Tapi ketika kita sudah sampai di sana kan kita harus bertemu dengan mereka, gitu. Jadi tidak apa kita tidak harus, apalagi kita melakukan investigasi itu tidak harus kita memberitahu, kan? Apalagi kalau sidak misalnya sebagainya. Kalau sidak diberitahu kan nggak benar, ya kan? Iya. Masa diberitahu sidak ya? Kan sidak tadi itu. Ya, nah gini lagi Pak, setelah Ombudsman melakukan pengawasan atau investigasi tadi yang Bapak katakan,
kan nanti ombudsman kan akan membuat satu laporan, LHP namanya. LHP namanya. Laporan akhir hasil pemeriksaan. Terus laporan hasil akhir ini diserahkan kemana ini? Kepada tentu terlapornya ya. Kalau dalam kasus ini kan Samsat tentunya. Ya kan? Samsat bisa nanti ada yang pihak terkait juga. Misalnya ya, kalau ini misalnya unit, bisa juga kepada Samsat misalnya Dispenda di provinsi, gitu kan. Jadi nanti akan dilihat nanti bagaimana kasusnya ya. Kita belum bisa melihatnya siapa-siapa, tapi yang pertama terlapornya ini adalah pertama UPT Samsat Pangururan. Nah, dalam proses pemeriksaan nanti ini bisa saja berkembang, ya kan, kemana-mana misalnya, apakah misalnya kata di situ juga ada unsur kepolisian misalnya, bisa jadi unsur kepolisian juga, karena unsur kepolisian kan di situ ada juga pelayan, ada juga unsur bank di situ, jadi bank sumut kan. Jadi kita juga nanti misalnya masih akan meminta nanti penjelasan dari pihak bank sumut misalnya, bagaimana sebetulnya mekanisme itu dilakukan. Tadi kita mencoba mensimulasikan ya. Ketika orang datang mendaftar di loket 1, dan di loket 1 ini petugas kepolisian meregistrasi, mendaftarkan. Lalu di print out-nya diberikan kepada petugas Dispenda, ya kan? Petugas Dispenda di situ kemudian membuat draft, dan itu langsung ke loket 4. Masih korektor, Pak. Ya dari 1 ke 2 tadi kan. Dari 1 ke 2 sudah ke 2, dari 2 langsung ke 4. Ya kan? Bayar baru masuk ke loket 5 SKPD. Itu udah kita lihat juga tadi alurnya, tapi nanti akan perlu pemantapan lagi dengan mengundang kepala unit Samsat Pangururan Medan. Oke lah Bang, tadi kan Abang juga sudah mengetahui lah bahwa banyak korban di Kabupaten Samosir ini, korban yang sekarang bisa kita katakan korban penggelapan pajak lah. Terus sebagai ombudsman, apa nanti yang dilakukan ombudsman agar pihak provinsi di sini yang punya wewenang kan gubernur, untuk mendorong gubernur mau mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat. Yang keluhan itu kan gini Pak, masyarakat ini kan sudah membayar pokok pajaknya itu. Mereka nggak mungkin dong membayar lagi. Berarti kalau tidak membayar lagi tentu kan harus ada semacam kebijakan dari gubernur atau Provinsi Sumatera Utara. Ada nggak Pak nanti Bapak mau mendorong ini ke provinsi? Itu Pak, sebagai ombudsman. Produk akhirnya ini kan tadi saya katakan LHP, laporan akhir hasil pemeriksaan. Di LHP itu nanti akan diurai kasus ini sejak awal, kronologisnya, sampai kepada kemudian nanti analisis ombudsman, sampai kepada kemudian temuan ombudsman, maladministrasinya apakah maladministrasi dalam penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang misalnya, atau tidak kompeten dan sebagainya. Nah, nanti ketika misalnya kita menemukan itu, baru kemudian ada saran korektif. Saran korektif itu nanti yang harus dilakukan oleh semua pihak terkait. Kita masih melakukan kajian-kajian. Selain mengkaji tadi pendapat-pendapat para masyarakat tadi, para korban, juga dikaji juga penjelasan dari pihak Samsat. Dan juga ada kajian regulasi. Jadi peraturan-peraturan yang terkait dengan itu juga nanti akan kita kaji kembali. Kita bahas, nah dari situ nanti kita akan bisa mengambil kesimpulan. Apakah memang, misalnya katakanlah misalnya, bahwa apakah memang menurut aturan, ya, masyarakat ini tidak lagi harus membayar, misalnya gitu kan. Kalau memang nanti kesimpulannya sampai begitu, makanya di saran kita meminta kepada Samsat atau Pemprov untuk tidak lagi meminta pembayaran pajak pokok dan denda itu, karena sesungguhnya masyarakat sudah membayarnya sejak awal, kira-kira gitu. Tapi ini semua kembali kepada hasil kajian dulu, hasil analisanya ya. Maka hari ini kita belum bisa membuat kesimpulan tentang itu.